Bab 753. Semua hal baik pasti harus berakhir. Ekspresi Matthew terlihat suram dan berkata dengan suara yang dingin, "Jika kamu meniup air liur ke dalam lagi, kamu harus menuangkannya kembali." "Di mana kakakmu?" Setelah melihat ke sekeliling bangsal, Albert mengalihkan topik pembicaraan. "Untuk apa kamu begitu peduli di mana kakakku? Jangan serakah." Nada suara Matthew terdengar kesal. Wajah juga penuh dengan ekspresi tidak senang. Setelah berkata, terdengar suara Thomas yang elegan dan anggun di pintu bangsal. "Untuk apa kamu mencariku? Adikmu sudah haus, suhu air yang aku tuangkan salah. Kamu segera menuangkan segelas air untuknya. Kalau tidak adikmu akan marah karena kehausan nanti." Albert berpikir di dalam hati, apakah iblis yang memanjakan adiknya tidak perlu bekerja? Thomas melirik Albert dengan tatapan polos, kemudian berjalan ke sana untuk menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Matthew. "Kak, kapan aku bisa keluar dari rumah sakit?" Matthew bertanya pada Thomas. "Kamu masih harus tinggal di rumah sakit selama 10 hari atau setengah bulan. Setelah situasimu sepenuhnya stabil, kamu sudah bisa keluar dari rumah sakit." Thomas menjawab. Thomas mengangkat tangan dan melihat jam. Kemudian berkata, "Aku mendengar pengawal mengatakan bahwa kamu masih belum tidur siang. Sekarang Nona Liam sudah datang untuk menjenguk kamu. Mungkin Nona Liam masih harus kembali ke kru nanti. Kamu tidur sebentar dulu. Aku akan mengantar Nona Liam pulang." "Aku," setelah melirik Albert yang ditinggalkan di sebelah, Matthew ingin mengatakan sesuatu, tapi malah merasa seperti tidak cocok untuk dikatakan di sini. Pada akhirnya, Matthew hanya berkata, "Sebelum aku sembuh, kamu harus menjengukku setiap minggu, jangan lupa." "Aku tidak akan lupa," Albert berkata sambil tersenyum polos. Pada akhirnya, Thomas mengantar Albert berjalan keluar dari bangsal. "Ayo minum secangkir kopi, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Albert berpikir selama 3 detik, kebetulan Albert juga ingin mengatakan sesuatu pada Thomas. Pada akhirnya, mereka memesan sebuah kamar pribadi di kafe yang ada di sebelah rumah sakit. "Masalah apa yang ingin dibicarakan oleh Presiden Schiller kepadaku?" Albert bertanya dengan lugas. "Nona Liam, sekarang Matthew sudah tidak mengingatmu. Masalah yang aku katakan padamu sebelumnya langsung berhenti sekarang. Aku mengizinkanmu untuk menjenguk Matthew setiap minggu, tapi aku berharap bahwa kamu bisa menjaga jarak dengan Matthew. Jangan seperti hari ini. Kamu menunjukkan sikap yang datang untuk menjenguk teman lama. Aku percaya bahwa kamu juga tidak berharap dirimu sendiri menunjukkan sikap yang sangat dekat, sehingga merangsang Matthew mengingatmu di masa depan, kemudian terus membuat masalah untukmu." Nada bicara Thomas membuat orang merasa sangat anggun dan sopan, tapi pada saat yang bersamaan, itu juga menunjukkan kekuatan yang kuat yang tidak bisa dilawan. Awalnya Albert juga ingin membicarakan masalah tentang perjanjian mereka yang dibuat sebelumnya sudah tidak valid lagi sekarang, tapi tidak menyangka bahwa Thomas berinisiatif untuk membicarakannya. "Aku sudah tahu, ini benar-benar merupakan kelalaianku. Aku akan memperhatikannya di masa depan." Awalnya Albert mengira bahwa Matthew sudah melupakan banyak orang dan banyak masalah, tapi sifat Matthew masih tidak berubah. Matthew masih terlihat seperti bocah kecil yang menyelamatkannya pada saat itu, kemudian Matthew masih bisa dijadikan sebagai teman. Tapi Albert lupa bahwa Matthew tidak kekurangan seorang teman seperti Albert. Albert tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Matthew. Kamu cukup untuk memperhatikannya di masa depan." Setelah berpikir sejenak, Thomas berkata lagi, "Setelah Matthew selesai melakukan syuting film ini, aku akan mengaturnya pergi ke luar negeri untuk bekerja. Mungkin setengah bulan kemudian, Matthew akan keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah Schiller untuk memulihkan diri. Kamu masih harus menjenguknya sebanyak 2 kali. Saat itu, tolong perhatikan sikapmu." Setelah selesai mengatakan perkataan ini, Thomas bangkit dari kursinya. Thomas berjalan keluar dari kamar pribadi. Thomas memerintah semua orang yang ada di sebelahnya untuk tidak membicarakan masalah apapun tentang Albert di depan Matthew, serta hubungan antara mereka berdua, dan juga kenang-kenangan Matthew dengan Albert.
Itu sama dengan menghapus Albert dari kehidupan Matthew lagi setelah Thomas berjalan keluar. Albert masih duduk di kursi. Suasana hati tanpa jelas berubah menjadi sedikit tertekan. Albert duduk hingga kopinya sudah menjadi dingin. Albert menyeka wajahnya dan menghela napas panjang. Semua hal baik pasti harus berakhir. Misalnya, jika Matthew masih mengingat Albert, itu akan perlahan-lahan menghapus persahabatan di antara mereka. Jadi lebih baik berpisah seperti ini, kemudian meninggalkan sebuah kenangan yang indah. Ini merupakan hasil akhir yang terbaik untuk Albert dan Matthew. Setelah berjalan keluar dari kafe, setelah melihat waktu masih cukup pagi, Albert mengirim sebuah pesan singkat kepada seseorang, mengatakan bahwa dirinya sendiri akan memasak di malam hari, jadi tidak makan di luar. Kemudian juga menyuruhnya untuk memberitahu Tama. Tama tidak hanya merupakan teman dan manajer Albert, tapi sekarang Tama juga merupakan pengasuh Dea. Tidak masuk akal jika Albert makan bersama dengan keluarga, kemudian menyuruh Tama menyelesaikan makan malam sendirian. Mungkin Vito sedang melakukan syuting film. Setelah melihat Vito tidak membalas pesan, Albert juga tidak bimbang. Albert menyuruh pengawal untuk mengantarnya ke mall. Albert ingin membeli bahan masak. Di malam hari, Vito membawa Dea dan Tama kembali ke rumah. Kemudian melihat Albert yang mengenakan celemek berjalan keluar dari dapur dengan membawa makanan. 2 daging dan 1 sayuran, 1 makanan dicampur dengan daging dan sayuran, kemudian masih ada sup yang beraroma wangi. Mommy, apakah sudah bisa makan? Dea sangat lapar. Dea berlari ke depan meja dan berjinjit, sepasang tangan memegang ujung meja, kemudian melihat makanan yang ada di atas meja dengan penuh semangat. Setelah kamu mencuci tangan bersama dengan dedimu, kamu sudah bisa makan. Albert menyajikan makanan yang terakhir dengan baik. Albert memegang tangan Dea yang ingin mengambil makanan. Albert memukul telapak tangan putrinya yang putih dan berlemak. Albert berkata sambil tersenyum lembut, "Apakah kamu ingin mengambil makanan? Cepat pergi untuk mencuci tangan." Oh, telapak tangan Dea dipukul hingga terasa sedikit mati rasa. Dea menggosok tangannya di pakaian, kemudian berlari ke depan dedinya. "Dedi, cepat membawaku untuk mencuci tangan." Setelah mendengar perkataan putrinya, Vito tertawa-tawa. "Ayo," Dedi membawa Dea pergi untuk mencuci tangan. Vito sengaja menekankan kata tangan, kemudian memegang tangan putrinya yang imut dan berjalan ke dapur untuk mencuci tangan. Setelah itu, mereka mulai makan malam. Vito menyuruh Tama untuk menjaga Dea sebentar. Kemudian Vito menarik Albert ke kamar. "Kamu pergi untuk bertemu dengan Matthew hari ini. Apakah Matthew mencari masalah denganmu lagi?" tanya Vito. Awalnya ingin menunggu Albert berinisiatif untuk membicarakan masalah tentang dirinya sendiri bertemu dengan Matthew. Tapi pada akhirnya, Vito tetap tidak bisa menahan diri dan berinisiatif untuk bertanya. "Menurutmu, sebelumnya tidak merasa bahwa Matthew sulit untuk dilayani, tapi sekarang sudah tahu?" Albert mengangkat bahunya. Albert menceritakan masalah tentang menjenguk Matthew hari ini kepada Vito. Setelah itu, Albert juga memberitahu Vito masalah tentang Thomas mengajaknya ke kafe untuk berbicara. Tapi Albert tidak membicarakan masalah yang dikatakan olehnya pada Thomas di masa lalu. Albert hanya mengatakan bahwa Thomas menyuruhnya untuk menjaga jarak dengan Matthew. Kemudian setelah Matthew selesai melakukan syuting film ini, Thomas akan mengatur Matthew pergi ke luar negeri untuk bekerja. Setelah mendengarkan ini, meskipun Vito tidak ingin mengakuinya, tapi mau tidak mau harus mengatakan bahwa Thomas cukup tegas dan dewasa dalam menangani masalah ini. Vito baru saja merasa senang, tapi langsung teringat perkataan Kevin yang mengatakan bahwa tidak tahu kapan ingatan Matthew akan pulih. Mungkin saja ingatan Matthew akan pulih dalam beberapa hari ini. Kemudian juga ada kemungkinan bahwa ingatan Matthew tidak akan pulih selamanya. Vito tiba-tiba merasa lesu. Sebaiknya Matthew tidak mengingat Albert seumur hidup. Kamu harus menjauh dari Matthew di masa depan. Kamu jangan pergi untuk jenguk dia lagi. Aku takut bahwa jika Matthew mengingatmu, Matthew akan membicarakan masalah tentang dirinya sendiri menyelamatkan nyawamu, kemudian memintamu melakukan sesuatu seperti berhubungan seks.
Vito berkata sambil memeluk Albert dengan erat dan menahan emosinya. Bab 754, Mommy, apakah kamu ingin melahirkan seorang adik laki-laki untuk Dea? Setelah mendengar dugaan Vito, Albert langsung tertawa-tawa. Dia ingin bertanya pada Vito, apakah Vito juga menonton drama yang romantis? Atau Vito tidak perlu menjadi presiden KRC International lagi, lebih baik Vito jadi penulis skenario saja. Setelah berpikir, Albert mendongak dan melihat wajah Vito yang mempesona dan ganteng. Dia tiba-tiba berkata, menurutku, mungkin aku wanita yang bodoh. Aku tahu setiap kata yang kamu katakan, tapi aku tidak bisa memahami semuanya sekaligus. Kata Vito, yang ingin aku katakan adalah Vito, tenang saja, karena kamu jauh lebih ganteng dari Matthew, jadi aku tidak akan meninggalkanmu. Sepasang tangan Albert memegang wajah Vito dan berkata dengan nada yang tegas. Hehe, kalau begitu aku akan berterima kasih padamu. Vito berpura-pura mencibir. Kenapa Vito merasa bahwa Albert sangat imut? Baguslah kalau kamu sadar harus bersyukur. Albert yang langsung menerima ucapan terima kasih dari Vito, lalu mengalihkan topik pembicaraan. Albert berkata dengan serius, kedepannya kamu jangan terlalu banyak menonton drama yang romantis. Berhubungan seks apanya? Aku kan sudah berjanji untuk hanya melakukannya denganmu. Mana mungkin aku mau melakukannya dengan pria lain? Lagi pula, jika Matthew berani meminta hal seperti itu, kamu pasti akan membunuhnya, kan? Iya, aku pasti akan membunuhnya, Vito menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, saat mereka masih belum bersama, Albert sudah bisa membuat pria yang mendekatinya menjauh, bahkan dia tidak pernah mempunyai hubungan yang ambigu dengan pria lain. Ini juga merupakan salah satu keunggulannya yang menarik perhatian Vito. Vito yang sudah terlalu banyak berpikir dalam masalah tentang Matthew. Membuat masalah untuk diri sendiri saja. Aku merupakan orang yang keras kepala. Begitu aku sudah menyukaimu, tidak peduli seberapa hebatnya pria yang lain, pria itu tetap tidak menarik di mataku, oke? Kedepannya kamu jangan khawatir seperti ini lagi, Albert berkata dengan serius. Di seluruh negara kamu sama sekali tidak bisa menemukan pria yang lebih hebat dariku. Salah, di seluruh dunia ini, tidak ada seorang pria yang lebih hebat dariku. Vito berkata dengan nada sombong, Aish, tuan muda ketiga, kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Albert berpura-pura merasa cemas untuk Vito. Aku memang tidak tahu malu. Vito langsung menanggung kata, tidak tahu malu, ini. Setelah menjelaskannya dengan jelas, keduanya mengobrol sejenak. Pada akhirnya, keduanya berjalan masuk ke kamar mandi. Kemudian Vito mengajak Albert untuk berhubungan seks di kamar mandi. Setelah berhubungan seks, Albert memegang pinggangnya yang sedikit pegal. Dia memarahi Vito yang sangat dikuasai oleh nafsu. Karena aku cinta kamu, makanya aku nafsu sama kamu sekarang. Bukannya kamu harus bersyukur karena itu nikmat juga? Vito berkata dengan nada yang serius. Sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Vito adalah kenapa tidak mengatakan bahwa Albert merupakan wanita yang cantik. Vito sudah menjalani kehidupan seperti petapa selama bertahun-tahun. Vito tidak pernah memiliki nafsu. Tapi setelah bertemu dengan Albert, Vito seperti kehilangan kendali atas dirinya. Albert ingin berteriak dengan marah. Sialan, aku harus merasa bersyukur. Bisakah aku tidak menginginkan berkah ini? Tidak bisa. Begitu terjual, itu sama sekali tidak bisa dikembalikan. Albert merasa bahwa mereka berdua tidak bisa terus mengobrol lagi. Kamu pergi untuk jemput Dea. Setelah melirik jam, Albert berkata pada Vito dengan nada memerintah. Baik, istriku, aku akan jemput Dea sekarang. Sebelum pergi, Vito tidak lupa untuk mencium Albert. Albert menyentuh pipinya, kemudian tersenyum dengan marah. Pria ini, bahkan jika Matthew terluka dan dirawat di rumah sakit, serta Matthew tidak berada di dalam kru, tapi ini sama sekali tidak memengaruhi syuting film, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dalam sekejap, sudah hari Jumat lagi,
Albert dibawa kembali ke rumah Okto oleh Vito. Orang yang paling bahagia adalah Vito dan Dea. Dea lebih polos, dia hanya berpikir bahwa Daddy, Mommy dan dirinya sendiri sudah bisa tinggal bersama. Dea juga bisa melihat Daddy dan Mommy sekaligus. Kemudian sama sekali tidak perlu menebak pemikiran Vito lagi. Dea sepertinya melihat paman keduanya dan bibi tinggal di satu kamar yang sama. Kemudian melihat Kak Clayton tinggal sendirian dan dia tahu bahwa Daddy ingin tidur bersama dengan Mommy, tapi Dea tidak berani untuk tidur sendirian. Jadi setelah selesai mandi, Dea berinisiatif untuk berlari ke kamar Kak Clayton. Begitu melihat putrinya yang bijaksana, Vito merasa sangat bersyukur hingga ingin menangis. Tapi Vito juga tidak berani terlalu kurang ajar. Vito takut bahwa jika terlalu kurang ajar, setelah berhubungan seks, Albert pasti akan menyuruhnya pergi ke kamar tamu untuk tidur. Vito berpikir bahwa lain hari baru pergi ke kamar Albert untuk tidur selama 1 malam. Jika seperti itu, Vito bisa melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Keesokan harinya, saat sarapan, Mommy, Dea memanggil dengan nada yang manja. Ada apa?" Albert menjawab. Anggota di keluarga Okto sangat mudah diajak untuk mengobrol dan Albert perlahan-lahan sudah sedikit terbiasa dengan suasana di keluarga Okto. "Kamu tidur bersama dengan Daddy, apakah kalian mau melahirkan seorang adik laki-laki untuk Dea?" Dea bertanya sambil mengedipkan mata. Albert memelototi Vito. "Sialan, siapa yang mengajari Dea yang polos untuk bilang begitu? Selain itu, begitu teringat masalah tentang apakah dirinya sendiri masih bisa melahirkan atau tidak, Albert merasa sedikit sedih. "Kamu jangan menuduhku, bukan aku yang mengajarinya," Dea bilang gitu. Vito menjelaskan dengan ekspresi tidak bersalah. Kak Clayton yang bilang, "Kalau Mommy melahirkan seorang adik laki-laki, Dea bisa menyuruh-nyuruhnya ya." Dea terus bertanya. Hal pertama yang dipikirkan oleh Albert, hubungan Dea dan Kak Clayton-nya begitu baik, tapi hubungan Dea dan adik laki-lakinya kenapa malah menjadi tidak baik? Begitu teringat kondisi tubuhnya, Albert berkata di dalam hati, perkataan gadis kecil ini tidak boleh membuatnya sedih. Albert diam-diam menarik napas dalam, berusaha menenangkan suasana hatinya. Tapi Albert masih belum berbicara. Vito sudah berbicara terlebih dahulu. "Dea, kamu sarapan yang banyak Gih. Kalau tidak Daddy tidak akan membawamu pergi ke bioskop dan makan makanan yang lezat." Setelah mengatakan itu, Vito diam-diam meremas telapak tangan Albert, kemudian menatapnya untuk menghiburnya. Albert tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar Daddy-nya berkata seperti ini, perhatian Dea langsung teralihkan dan tidak membicarakan masalah tentang adik laki-laki lagi. Setelah sarapan, saat Albert dan Dea kembali ke kamar untuk mengganti pakaian, Kalenia langsung menarik putranya ke ruang kerja. "Bu, untuk apa kamu mencariku?" tanya Vito. Kalenia juga tidak bertele-tele dengan Vito. Kalenia langsung bertanya, "Saat sarapan tadi, aku melihat Dea membicarakan masalah tentang adik laki-laki." Ekspresi di wajah Albert sedikit aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah mendengarkan ini, Vito terdiam selama beberapa detik. Sekarang Vito baru berkata, tubuh Albert terluka saat melahirkan Dea. Dokter mengatakan bahwa Albert mungkin tidak bisa melahirkan anak lagi. Begitu teringat Albert mengatakan bahwa dirinya sendiri menyukai anak dan menyukai kehidupan yang ramai, kemudian memikirkan kondisi tubuh Albert lagi, ia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Kalenia tidak menyangka bahwa inilah alasannya. Begitu teringat bahwa saat Albert pergi, Albert hampir menyerahkan semua propertinya kepada Tama untuk ditangani. Kemudian Albert tinggal sendirian di luar negeri untuk melahirkan Dea. Kemudian juga membesarkan Dea dengan sangat baik. Kalenia tidak tahan lagi dan merasa kasihan. "Kamu cari sebuah kesempatan untuk membicarakannya dengan Dea. Biar Dea tidak membicarakan masalah tentang adik laki-laki atau adik perempuan di depan mominya lagi di masa depan, supaya Albert tidak sedih. Aku juga lihat kamu tidak punya penyakit seperti kanker rahim, jadi kedepannya kalian berdua cukup besarkan Dea dengan baik saja."
Begitu Dea tumbuh dengan baik, setelah dewasa dia harus menikah dan tinggal di rumah suaminya. Tapi pasti akan ada banyak pria yang ingin menikahi Dea. Begitu membicarakan masalah tentang putrinya akan menikah dengan seorang pria setelah tumbuh besar, ekspresi wajah Vito tiba-tiba menjadi suram.